Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Pada hari Selasa tanggal 12 bulan Syawal tahun 544 Hijriah. Selasa 12 Syawal 544 Hijriah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beliau berceramah di madrasahnya. Hai anak muda, kata beliau, di manakah pengabdianmu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Hadirkanlah hakikat pengabdian pada dirimu dan merasa cukuplah dalam semua persoalan. Maksudnya merasa cukuplah bahwa Allah yang maha menolong, Allah yang maha membantui, Allah yang maha melindungi, Allah yang maha memudahkan, Allah yang maha mengkayakan, yakni tidak ada yang mampu untuk menolong kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan merasa cukuplah dalam setiap persoalan bahwa Allah itulah sebenar-benarnya penolong. Engkau adalah hamba yang lari dari Tuhanmu. Maksudnya hamba yang lari daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama kita menganggap bahwa diri kita ini punya kekuatan, punya daya upaya, mampu berikhtiar, mampu berusaha, mampu untuk menjadi orang pintar, mampu untuk menjadi orang beribadah, selama kita merasa bahwa diri kita ini mampu keluar dari setiap kesempitan, merasa bahwa diri kita ini mampu mengobati bermacam-macam penyakit, selama kita merasa diri kita ini mampu dari tingkat rendah naik kepada tingkat yang lebih tinggi, apalagi persoalan duniawi, maka selama perasaan itu ada pada kita, selama itulah kita ini terbilang hamba yang lari dari Tuannya, hamba yang lari daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi selama kita banyak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan Allah, kita banyak melakukan yang diharamkan oleh Allah, lebih lagi kita ini terbilang hamba yang lari daripada Tuannya, hamba yang lari daripada Allah Sang Pencipta. Kemudian kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, kembalilah kepadanya, kembalilah kepada Allah. Nang asalnya meninggalkan Allah, bebulik paraki Allah Ta'ala, asalnya manggawi apa-apa nang dilarang Allah, ampihan sudah, ganti dengan pekerjaan taat kepada Allah. Ini kembali kepada Allah. Yang asalnya kita siang dan malam tidak lepas dari pembicaraan duniawi, harta benda, perhiasan, pangkat kemuliaan, dan yang diusahai pun senantiasa siang dan malam perihal duniawi, maka kita berganti kepada perkataan, pikiran, perbuatan yang menyangkut dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tergolong daripada hamba yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi orang yang memang dia selama ini telah terlatih melakukan ketaatan zahir, namun pada ketaatan zahir itu hatinya
masih diselimuti oleh perasaan mempunyai kekuatan, mempunyai daya upaya, mempunyai kehebatan, mempunyai keistimewaan, maka dia ganti dengan perasaan itu semata-mata karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini kembali pula kepada Allah Ta'ala. Rendahkanlah dirimu di hadapannya, rendahkanlah dirimu di hadapannya. Kita terhadap sesama makhluk saja disuruh tawaduk, apalagi di hadapan Allah Ta'ala. Lebih kita lagi merasa diri kita ini hina, lemah, rendah, fakir, tidak mempunyai apa-apa, terkecuali yang ada pada kita adalah penampakan dari kepemurahan, kekayaan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Khaliq, yaitu Sang Maha Pencipta. Kalau sudah tawaduk, jangan merasa seorang yang mampu untuk tawaduk, karena orang yang merasa bahwa dirinya itu telah mampu tawaduk, maka dia masih terbilang orang yang takabur atau sombong, rasa kawa tawaduk, rasa kawa rendah hati. Maka kembalikan bahwa bisa bersifat tawaduk itu adalah pertolongan Allah Ta'ala. Lakukanlah perintahnya dan jauhilah larangannya. Terimalah ketentuannya dengan rasa sabar dan penuh keikhlasan. Jika engkau melakukan itu semua dengan baik, pengabdianmu kepadanya menjadi sempurna. Sabar dalam mengerjakan taat, sabar di dalam meninggalkan maksiat, sabar di dalam menerima musibah, sabar dalam mengerjakan taat, tidak tergesa-gesa ingin selesai, tidak tergesa-gesa dalam menyelesaikan suatu ibadah itu. Sabar ketika mendapat musibah dengan mengetahui bahwa daripada musibah itu dosa-dosa kita diampuni Allah, serta derajat kita akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Karena setiap musibah kecil apabila kita hadapi dengan perasaan buruk sangka terhadap Allah, seakan kada rela menerima ujian dari Allah, maka itu akan melahirkan musibah-musibah besar lainnya yang akan beruntun mendatangi orang yang tidak rela itu. Tetapi dari musibah yang bisa dilalui dengan kesabaran, tidak putus asa, dengan musibah itu dia tetap menjadi hamba Tuhan, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tetap mengabdi kepada Allah Ta'ala dengan sebaik-baik pengabdian. Maka Allah yang menurunkan musibah, dan Allah pula yang mengangkat musibah itu dari hamba yang dia kehendaki. Dan rasa kecukupan akan selalu datang kepadamu. Rasa cukup, sifat qanaah, itu diantaranya orang yang mengerjakan taat dengan keikhlasan karena Allah Ta'ala, dan mengerjakan taat penuh dengan kesabaran. Apapun hinaan orang, tetap sembahyang 5 waktu dikerjakan. Apapun perkataan negatif dari orang lain, tetap menuntut ilmu agama. Apapun cercaan orang lain, tetap mengajar ilmu agama. Apapun kalimat-kalimat merendahkan yang keluar dari mulut orang lain, tetap kada kandur. Orang yang disambati itu tetap kada kandur dari melakukan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila pengabdian seperti ini disertai dengan kesabaran, keikhlasan, lama-kelamaan sampai tiba masa yang dikehendaki Allah, Allah kurniakan perasaan cukup di dalam hati hambanya tersebut. Karena perasaan cukup ini sangat mahal,
Mahalnya di mana? Berapa banyak orang yang banyak punya duit, banyak punya rumah, banyak punya tanah kebun, tapi perasaannya itu belum cukup. Berarti perasaan cukup ini lebih mahal daripada orang yang disebut kaya raya. Orang yang pada zahirnya banyak mempunyai kenikmatan duniawi dari usaha atau hartanya, apabila dia belum merasa cukup, bahkan dia masih banyak mencita-citakan serta mengusahai meraih kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, dia belum terbilang kaya karena dia belum merasa cukup dengan yang ada. Ada orang yang sederhana kehidupannya, tapi hatinya merasa cukup, merasa senang dengan nikmat yang Allah kurniakan padanya. Dia tetap bergembira, berlapang dada mengerjakan taat kepada Allah. Hatinya tetap lapang tanpa gelisah memikirkan sesuatu yang masih jauh dari hadapan matanya. Maka inilah orang yang kaya. Orang kaya itu orang yang merasa cukup dengan nikmat yang Allah kurniakan. Tapi sebanyak apapun duniawi yang dimiliki oleh seseorang, apabila dia masih belum merasa cukup, ini alamat pengabdiannya kepada Allah belum sempurna. Pengabdiannya kepada Allah belum disertai dengan kesabaran. Pengabdiannya kepada Allah belum disertai dengan keikhlasan, sehingga dia belum mengabdi kepada Allah dengan sebaik-baik pengabdian, sehingga perasaan syukur, perasaan rasa cukup itu, sifat qanaah itu masih jauh daripada hatinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alaysa Allahu bikafin 'abdah?" Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya? Jika engkau mengabdi kepadanya dengan benar, dia akan menyukaimu. Dengan benar artinya kita melaksanakan pengabdian, ketaatan kepada Allah yang diperlukan, yang diusahakan itu dengan benar. Apabila kita mengabdi kepada Allah dengan benar, maka Allah akan kurniakan kepada kita rasa cinta kepadanya akan semakin meluas. Cintamu akan membuat dirimu semakin akrab dan dekat kepada Allah. Pada kondisi itu, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dirimu seolah tak lagi membutuhkan teman selain Allah. Dengan cintamu kepada Allah, berarti engkau ridho kepadanya dalam segala kondisi. Bang Kamis dahulu sebutkan bahwa sebaik-baik keadaan, sebaik-baik obat adalah berserah diri kepada Allah, ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada tiap-tiap kondisi, sehat, sakit, mulia, hina, lapang, sempit, tertawa, menangis, bahkan kaya ataupun miskin. Sebaik-baik obat daripada semua itu adalah berserah kepada Allah Ta'ala. Dalam artian berserah di sini tetap mengabdi kepada Allah dalam kondisi apapun yang telah dibulak-balikkan Allah terhadap hambanya. Sekiranya bumi terasa sempit bagimu, Allah akan melapangkannya. Bumi terasa sempit, Allah akan melapangkannya. Bisa kita ibaratkan rumah itu terbilang sempit, kecil, bahkan jabung. Tapi orang yang menghuni rumah itu hatinya dipenuhi dengan ketenangan, dengan kelapangan, bahkan dipenuhi Allah dengan kebahagiaan. Karena dia tidak merasa bahagia ketika melihat rumahnya, tapi dia bahagia melihat istrinya, atau dia bahagia ketika menyaksikan anaknya itu
menjadi anak yang soleh atau solehah, maka pandangannya terhadap istri anaknya dengan penuh rasa bahagia itu akan mengalahkan kondisi rumah yang sangat sempit itu. Atau kalau perlu kita umpamakan orang yang hatinya berbunga-bunga lantaran imbah kawin, orang imbah kawin, rahat berbahagiaannya hati, ia kada pernah peduli dengan keadaan di sekelilingnya, keadaan tempatnya pun mereka tidak peduli, yang penting mereka bisa bersama. Seberapa ribut pun orang di hijau-hijau ngarang seorang ini hanya kawin, kada peduli. Yang ada di hati si laki cuma bininya, yang ada di hati bini cuma lakinya. Kada peduli kanan kiri muka belakang, dan kada peduli bagaimanapun kondisi tempat tinggalnya. Seakan-akan dunia milik kita berdua. Ini sebuah perumpamaan orang yang hatinya dikurniakan Allah kelapangan, kebahagiaan dengan sebab dia benar-benar menjalankan ketaatan kepada Allah, taat zahir, taat batin. Maka seumpama dunia ini sempit pun Allah akan bikin perasaannya seakan-akan dunia ini luas baginya. Dalam keadaan demikian, berarti engkau mengikuti jejak Nabi Musa alaihi salam yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa haramna alaihi al-maradi'a min qabl, dan kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum itu. Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan segala sesuatu, hadir dalam setiap kesempatan, dan Allah tak berjarak dengan segala sesuatu. Engkau sama sekali tak dapat lepas darinya Allah. Dia tidak memerintahkan pengingkaran setelah hadirnya pengetahuan. Celakalah engkau bila mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala lalu kembali mengingkarinya. Tahu haja Allah Ta'ala yang maha menolong, maha melapangkan, maha memudahkan. Ia tatap haja hati itu buruk sangka lawan sidin. Ia tatap meragukan haja. Tahu haja pada Allah Ta'ala itu melihat terus dalam seorang, mendengar terus akan perkataan seorang, menyaksikan terus keadaan seorang. Ia masih saja mengingkari, ia masih saja kada api dalam melaksanakan ketaatan. Ia sekehendak saja masih berlaku berkelakuan seakan-akan Tuhan kada maulah aturan terhadap hukum, terhadap makhluknya, terutama terhadap orang yang beragama Islam. Celakalah engkau bila mengetahui Allah lalu kembali mengingkarinya. Maka dari itu janganlah kembali mengingkarinya, karena tindakan itu justru akan mencegahmu dari seluruh kebaikan. Bersabarlah bersama Allah, bersabarlah mengerjakan taat kepada Allah, bukan malah bersabar darinya. Maksudnya bukan berarti menahan diri dari mengerjakan taat kepada Allah. Bukankah engkau sudah mengetahui bahwa orang yang bersabar akan memiliki kekuatan? Untuk apa akal ini? Untuk apa terburu-buru? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan ladzina amanu biru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum
orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Belum banyak-banyak, entah halal entah ampun. Al-Fatihah. A'udzubillahi